peristiwa penyaliban merupakan salah satu tema paling diperdebatkan dalam sejarah keagamaan dunia karena menyentuh inti keyakinan tentang keselamatan, kenabian, dan kebenaran wahyu. Dalam tradisi Kristen diyakini bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus dan kematiannya dipandang sebagai pengorbanan suci untuk menebus dosa manusia. Keyakinan ini dibangun dari kesaksian kitab suci mereka, serta tradisi gereja yang berkembang selama berabad-abad, sehingga penyaliban dipandang bukan sekadar tragedi sejarah, melainkan rencana ilahi yang membawa keselamatan. Sementara itu, dalam sebagian pandangan Yahudi klasik, sosok yang sama dianggap bukan nabi yang benar dan bahkan ditolak keras sebagai pembawa risalah langit, sehingga penyaliban dipahami sebagai akhir dari klaim kenabian yang dinilai tidak sah. Dua posisi yang sangat bertolak belakang ini kemudian menjadi ruang dialog sekaligus polemik panjang dalam sejarah teologi. Dalam perspektif Islam, pembahasan penyaliban memiliki dasar yang berbeda karena bersandar pada wahyu yang diyakini datang langsung dari Allah melalui Nabi Muhammad dan tertulis dalam Al-Quran. Kitab ini menegaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan diserupakan bagi mereka yang menyaksikan, sehingga yang terjadi bukanlah kematian Nabi tersebut. Penegasan ini menjadi landasan utama bantahan para ulama Muslim terhadap klaim penyaliban literal. Para ilmuwan Muslim sejak masa awal menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan bahasa, sejarah, dan rasionalitas, menekankan bahwa mustahil seorang nabi yang diutus dengan mukjizat besar dibiarkan mati terhina di tangan musuhnya tanpa hikmah ilahi yang jelas. Mereka juga menunjukkan bahwa riwayat penyaliban dalam sumber lain mengalami perbedaan detail yang cukup besar, sehingga membuka kemungkinan kesalahan persepsi atau manipulasi sejarah. Sebagian sarjana Muslim klasik menyoroti bahwa teks-teks awal yang berbicara tentang penyaliban ditulis jauh setelah masa kejadian, sehingga tidak memiliki kesinambungan sanad sebagaimana tradisi periwayatan dalam Islam. Kritik ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga metodologis, karena menilai keabsahan berita harus ditimbang dengan standar kejujuran perawi dan kesinambungan transmisi. Di sisi lain, para pemikir Muslim juga mengemukakan bahwa misi kenabian selalu berada dalam penjagaan Tuhan, sehingga penyelamatan seorang nabi dari makar musuh merupakan pola yang berulang dalam sejarah para rasul. Dengan kerangka ini, pengangkatan Nabi Isa ke langit dipahami sebagai bentuk pemuliaan sekaligus penangguhan peristiwa besar menjelang akhir zaman. Bantahan keras para ilmuwan Muslim terhadap klaim penyaliban bukan dimaksudkan untuk merendahkan keyakinan pihak lain, melainkan untuk menjaga kemurnian akidah tauhid yang menolak konsep penebusan dosa melalui kematian seorang manusia. Dalam pandangan Islam, setiap jiwa memikul tanggung jawabnya sendiri, sehingga keselamatan diperoleh melalui iman, amal saleh, dan rahmat Allah, bukan melalui pengorbanan fisik seorang nabi. Argumen ini diperkuat dengan penegasan bahwa para nabi diutus untuk membimbing manusia kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa, bukan untuk menjadi objek penyembahan atau simbol penebusan. Karena itu, penolakan terhadap penyaliban literal juga berkaitan erat dengan penolakan terhadap pengultusan makhluk. Sejumlah pemikir Muslim modern menambahkan pendekatan historis kritis dengan menelaah kondisi politik dan sosial wilayah Romawi pada masa itu. Mereka menilai kemungkinan terjadinya kekeliruan identitas, propaganda kekuasaan, atau perubahan narasi seiring perjalanan waktu. Pendekatan ini tidak dimaksudkan menggantikan wahyu, tetapi menunjukkan bahwa kesimpulan Al-Quran sejalan dengan kemungkinan rasional yang dapat dipertimbangkan secara ilmiah. Dengan demikian, posisi Islam berdiri di atas dua fondasi sekaligus, yaitu teks wahyu yang pasti dan analisis sejarah yang terbuka. Dialog tentang penyaliban pada akhirnya bukan sekadar perdebatan masa lalu, tetapi juga cermin bagaimana manusia memahami kebenaran dan keselamatan. Islam mengajak untuk kembali kepada penyembahan Tuhan semata, menghormati semua nabi tanpa berlebih-lebihan, serta mencari titik temu dalam
nilai ketuhanan yang murni. Dalam kerangka ini, perbedaan pandangan dipandang sebagai ujian intelektual dan spiritual yang menuntut kejujuran hati serta kerendahan diri dalam mencari petunjuk. Peristiwa yang diperselisihkan itu justru mengingatkan bahwa sejarah manusia selalu berada di bawah kehendak Tuhan, dan kebenaran sejati pada akhirnya akan tampak jelas bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya dengan ilmu, doa, dan ketulusan. Perbincangan mengenai peristiwa itu terus berkembang seiring perjalanan sejarah pemikiran manusia, terutama ketika para peneliti menelaah kondisi sosial politik di wilayah Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi pada masa tersebut. Situasi ketegangan antara otoritas penjajah dan kelompok keagamaan lokal membuka kemungkinan terjadinya keputusan hukum yang syarat kepentingan, bukan semata penilaian spiritual. Dalam sebagian catatan kuno disebutkan keterlibatan tokoh penguasa seperti Pontius Pilatus yang harus menyeimbangkan tekanan massa dengan stabilitas politik wilayahnya. Analisis semacam ini mendorong sebagian cendekiawan Muslim untuk menilai bahwa narasi kematian di tiang salib tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan, propaganda, serta perubahan tradisi lisan yang kemudian dibukukan dalam berbagai versi Injil yang beredar di komunitas berbeda. Perbedaan redaksi, variasi kronologi, serta ketidaksamaan detail peristiwa menjadi bahan telaah kritis yang menunjukkan bahwa kepastian sejarah tidak sesederhana yang sering dibayangkan. Di sisi lain, tradisi keilmuan Islam menempatkan wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi yang tidak tunduk pada perubahan zaman. Karena itu, penegasan bahwa seorang nabi diselamatkan dari makar musuh dipahami bukan hanya sebagai berita gaib, melainkan juga pernyataan tentang keadilan Tuhan yang tidak membiarkan utusan pilihan berakhir dalam kehinaan. Pandangan ini melahirkan keyakinan akan kembalinya sang nabi menjelang akhir masa kehidupan dunia sebagai tanda kemenangan kebenaran atas kebatilan. Keyakinan tersebut memberi dimensi harapan yang kuat bagi umat beriman bahwa sejarah belum selesai dan keadilan ilahi akan terwujud secara nyata. Perdebatan panjang antara berbagai tradisi sebenarnya juga mengandung pelajaran etis yang mendalam. Setiap kelompok berusaha mempertahankan keyakinannya dengan argumen yang dianggap paling kokoh. Namun, pencarian kebenaran menuntut sikap jujur terhadap sumber, terbuka terhadap dialog, dan bersedia menimbang bukti dengan akal sehat. Para ulama menekankan bahwa kekuatan iman tidak dibangun di atas kebencian, melainkan di atas kejelasan dalil serta kemuliaan akhlak. Oleh sebab itu, bantahan terhadap pandangan lain harus disampaikan dengan ilmu dan hikmah, bukan sekadar emosi. Ketika perbedaan dipahami sebagai ruang ujian, manusia didorong untuk semakin mendekat kepada Tuhan, memperbaiki diri, serta memperdalam pemahaman terhadap risalah para nabi yang seluruhnya menyeru kepada penyembahan yang Maha Esa. Pada akhirnya, diskusi tentang penyaliban membawa manusia kepada pertanyaan yang lebih luas mengenai makna keselamatan, tanggung jawab moral, dan tujuan kehidupan. Islam mengarahkan perhatian bukan pada tragedi fisik, melainkan pada pesan tauhid yang menjadi inti semua wahyu. Keselamatan tidak ditentukan oleh satu peristiwa sejarah yang diperselisihkan, tetapi oleh hubungan pribadi antara hamba dan Tuhannya yang diwujudkan melalui keimanan, ketaatan, serta rahmat yang meliputi segala sesuatu. Dengan sudut pandang ini, polemik lama berubah menjadi pengingat bahwa kebenaran sejati bersumber dari Tuhan semesta alam, dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang tulus akan dituntun menuju cahaya petunjuk yang tidak pernah padam. Seiring berkembangnya kajian sejarah agama, sebagian peneliti menaruh perhatian pada proses terbentuknya doktrin yang kemudian diterima luas dalam komunitas keagamaan. Mereka menelaah bagaimana perbedaan pandangan di kalangan pengikut awal tokoh yang diperselisihkan itu perlahan mengerucut melalui keputusan lembaga keagamaan dan forum teologis. Salah satu momen penting yang sering dibahas adalah Konsili Nicea
yang berperan besar dalam merumuskan ajaran resmi serta menentukan batas keyakinan yang dianggap sah. Dalam proses panjang tersebut muncul pula pengaruh tokoh misionaris seperti Paulus dari Tarsus yang membawa penafsiran teologis tertentu ke berbagai wilayah kekuasaan Romawi. Dari sudut pandang ilmuwan Muslim, dinamika ini menunjukkan bahwa formulasi doktrin tidak lepas dari konteks sejarah manusia, sehingga wajar apabila wahyu yang diyakini murni dalam Islam ditempatkan sebagai rujukan yang tidak berubah oleh keputusan sidang ataupun perdebatan komunitas. Pendekatan kritis juga mengarah pada pertanyaan filosofis mengenai hubungan antara keadilan Tuhan dan konsep penebusan melalui penderitaan satu individu. Para teolog Muslim berargumen bahwa keadilan ilahi bersifat langsung dan personal, tidak dipindahkan dari satu jiwa kepada jiwa lain, sehingga gagasan penghapusan dosa kolektif melalui kematian seseorang dinilai bertentangan dengan prinsip tanggung jawab moral. Mereka menekankan bahwa rahmat Tuhan terbuka melalui pertobatan yang tulus, amal kebajikan, serta keimanan yang lurus, bukan melalui peristiwa tragis yang dipahami secara simbolik. Dengan kerangka tersebut, keselamatan dipandang sebagai perjalanan spiritual yang aktif, bukan sekadar keyakinan pasif terhadap sebuah kejadian masa lampau. Di tengah perbedaan yang tajam, sebagian pemikir kontemporer mengajak melihat polemik ini sebagai kesempatan memperdalam dialog lintas iman tanpa kehilangan identitas keyakinan masing-masing. Mereka menilai bahwa perdebatan teologis dapat berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap kemanusiaan universal karena tujuan akhir agama adalah menghadirkan keadilan, kasih sayang, dan petunjuk hidup yang benar. Dari perspektif Islam, penghormatan kepada seluruh nabi tetap dijaga tanpa harus menerima setiap narasi historis yang berkembang di luar wahyu. Sikap ini membentuk keseimbangan antara keteguhan akidah dan keluasan etika dalam berinteraksi dengan pemeluk tradisi lain. Renungan terakhir dari diskusi panjang ini mengarah pada kesadaran bahwa sejarah keagamaan bukan hanya catatan peristiwa, melainkan juga cermin pencarian makna oleh manusia sepanjang zaman. Setiap generasi mewarisi pertanyaan yang sama tentang kebenaran, penderitaan, dan harapan akan keselamatan. Dalam keyakinan Islam, jawaban tertinggi tetap kembali kepada petunjuk Tuhan yang menjaga para utusannya, serta menuntun manusia menuju cahaya tauhid. Dengan memandang polemik lama melalui kedalaman iman dan keluasan ilmu, seseorang diharapkan tidak terjebak pada pertentangan tanpa akhir, melainkan terdorong untuk mendekat kepada Tuhan, memperbaiki akhlak, dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan abadi yang menjadi tujuan akhir seluruh perjalanan manusia. Sebagian kajian lintas tradisi kemudian bergerak menelusuri jejak narasi yang berkembang di wilayah tempat tokoh tersebut dibesarkan, termasuk lingkungan sosial di sekitar Nazaret yang pada masa itu merupakan komunitas kecil dengan dinamika keagamaan yang kuat. Penelusuran ini menunjukkan bahwa perbedaan persepsi tentang dirinya telah muncul bahkan sejak masa sangat awal, sebelum berbagai doktrin besar dirumuskan secara sistematis. Dalam sejumlah sumber Yahudi kuno, termasuk teks yang kemudian dihimpun dalam Talmud, terdapat penyebutan polemis yang menggambarkan penolakan keras terhadap klaim kenabian maupun kemuliaan spiritual yang diyakini oleh pengikutnya. Bagi sarjana Muslim, keberagaman gambaran tersebut memperlihatkan bahwa sejarah manusia seringkali dibentuk oleh sudut pandang kelompok, sehingga kebenaran wahyu tidak selalu identik dengan catatan yang ditulis oleh komunitas tertentu. Pendekatan lain yang dikembangkan ilmuwan Islam adalah membaca keseluruhan kisah para nabi sebagai rangkaian yang saling menguatkan, bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam kerangka ini, penyelamatan seorang utusan dari ancaman musuh dipahami sejalan dengan pola yang juga dialami nabi-nabi sebelumnya, sehingga peristiwa yang diperselisihkan itu ditempatkan dalam kesinambungan rencana ilahi yang lebih luas. Pemahaman tersebut menumbuhkan keyakinan bahwa kehendak Tuhan melampaui rekayasa manusia
dan bahwa kebenaran pada akhirnya tidak ditentukan oleh kekuasaan politik ataupun tekanan massa, melainkan oleh keputusan ilahi yang pasti berlaku. Di ranah pemikiran kontemporer, muncul pula usaha membaca perbedaan teologis dengan kacamata filsafat agama yang menyoroti makna penderitaan, pengorbanan, serta harapan eskatologis. Sejumlah pemikir Muslim menegaskan bahwa kemuliaan seorang nabi justru terletak pada keberhasilan menyampaikan risalah tauhid tanpa harus berakhir dalam kekalahan yang tampak hina. Mereka memandang bahwa pengangkatan derajat seorang utusan merupakan bentuk kemenangan spiritual yang lebih tinggi daripada kemenangan fisik semata. Dengan demikian, fokus keimanan diarahkan kepada pesan yang dibawa, bukan kepada tragedi yang diperdebatkan. Kesadaran akan luasnya perbedaan pandangan juga mendorong lahirnya seruan untuk mengedepankan kejujuran ilmiah dalam menilai sumber sejarah. Setiap klaim diuji melalui konsistensi teks, kesinambungan periwayatan, serta keselarasan dengan prinsip ketuhanan yang adil dan penuh rahmat. Tradisi intelektual Islam memandang bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan, melainkan saling meneguhkan ketika digunakan secara benar. Oleh karena itu, pembahasan panjang mengenai penyaliban pada akhirnya tidak berhenti pada penolakan atau penerimaan semata, tetapi berkembang menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya mencari kebenaran dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Dari sudut renungan spiritual, polemik berabad-abad ini justru mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah bagian singkat dari perjalanan menuju pertemuan dengan Tuhan. Perbedaan tafsir sejarah tidak akan mengubah kenyataan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas iman dan amalnya sendiri. Dalam keyakinan Islam, keselamatan terletak pada ketundukan tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengikuti petunjuk para nabi tanpa berlebih-lebihan maupun merendahkan kedudukan mereka. Dengan cara pandang seperti ini, diskusi tentang peristiwa masa lalu berubah menjadi dorongan untuk memperbaiki diri di masa kini, agar ketika kebenaran sejati disingkapkan kelak, manusia termasuk golongan yang datang dengan hati yang selamat dan penuh cahaya iman. Pembahasan yang terus berlanjut membawa sebagian pemikir kepada penelusuran figur-figur yang berada di sekitar kehidupan Nabi tersebut, termasuk sosok ibunya yang sangat dimuliakan dalam tradisi Islam, yaitu Maryam. Kehormatan yang diberikan kepadanya dipandang sebagai isyarat kuat bahwa misi kenabian putranya berada dalam penjagaan langsung dari Tuhan sejak awal kelahiran hingga akhir perjalanan duniawinya. Para ulama menekankan bahwa kemuliaan garis kehidupan ini sulit dipadukan dengan gambaran akhir yang penuh kehinaan, sehingga keyakinan tentang penyelamatan ilahi menjadi selaras dengan pola pemuliaan yang telah tampak sejak permulaan kisahnya. Dengan pendekatan demikian, narasi penyaliban tidak hanya ditolak secara tekstual, tetapi juga dipertimbangkan dari sudut keserasian keseluruhan perjalanan kenabian. Sebagian cendekiawan juga menyoroti bagaimana perubahan bahasa, penerjemahan, serta penyebaran ajaran ke berbagai wilayah budaya berpotensi menggeser makna asli sebuah peristiwa. Ketika pesan keagamaan berpindah dari satu komunitas ke komunitas lain, penafsiran baru dapat muncul sesuai kebutuhan spiritual maupun sosial masyarakat setempat. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, kondisi ini memperkuat pentingnya rujukan wahyu yang terjaga keasliannya sebagai standar kebenaran. Mereka melihat bahwa tanpa penjagaan ilahi terhadap teks suci, sejarah mudah bercampur dengan opini, legenda, atau kepentingan tertentu yang sulit dipisahkan secara pasti setelah berabad-abad berlalu. Di sisi spiritual, perdebatan panjang mengenai nasib akhir seorang nabi justru mengarahkan perhatian kepada hakikat hubungan manusia dengan Tuhan. Islam menekankan bahwa kemuliaan tidak diukur dari penderitaan fisik, melainkan dari ketaatan sempurna kepada perintah ilahi, serta keteguhan menyampaikan kebenaran di tengah penolakan. Dengan sudut pandang ini, keselamatan tidak bergantung pada memahami detail tragedi masa lampau,
tetapi pada kesediaan hati menerima petunjuk dan menjalani kehidupan dengan iman yang hidup. Para ulama sering mengingatkan bahwa terlalu tenggelam dalam polemik sejarah dapat membuat manusia lalai dari tujuan utama penciptaannya, yaitu beribadah dan memperbaiki akhlak. Refleksi yang lebih dalam membawa kesadaran bahwa seluruh kisah para nabi pada akhirnya bermuara pada satu seruan yang sama, yakni mengesahkan Tuhan dan menolak segala bentuk penyekutuan. Perbedaan pandangan tentang suatu peristiwa tidak mengubah inti risalah tersebut. Karena itu, ilmuwan Muslim menilai bahwa fokus terbesar seharusnya diarahkan pada penguatan tauhid dan persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian, bukan sekadar mempertahankan perdebatan tanpa ujung. Ketika manusia menyadari keterbatasan pengetahuannya terhadap detail sejarah, ia akan lebih mudah berserah diri kepada kebijaksanaan Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Dengan demikian, lanjutan diskusi ini tidak sekadar menambah panjang polemik, tetapi mengundang perenungan yang lebih hening tentang makna kebenaran, kesabaran, dan harapan. Keyakinan bahwa Tuhan menjaga para utusannya memberi rasa tenang bagi orang beriman bahwa tidak ada kezaliman yang benar-benar menang. Pada saat yang sama, kesadaran akan perbedaan tafsir mengajarkan kerendahan hati dalam berdialog dengan sesama manusia. Dari perpaduan antara keteguhan iman dan keluasan sikap, inilah diharapkan lahir generasi yang mampu memandang sejarah bukan sebagai sumber pertentangan, melainkan sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih dekat kepada cahaya petunjuk ilahi.